Suatu hari ada seorang anak bernama Silva Ayuningsi. Ia baru saja pulang dari sekolah. Lalu ia kelaparan sesampainya di rumah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silva udah pulang. Ayah mana? Ayah lagi kerja, nak. Ayah lagi kerja, sibuk ya. Ya, aku lapar. Masak nggak, Ibu? Ibu masak tadi. Masak apa tuh? Bareng. Masak nasi dan juga sayur dan juga lauk. Oke, aku Ayo mau kita makan, Ibu. Oke, ayo. Ayo nak kita makan. Kamu tahu nggak nak, nasi ini salah satu makanan yang mengandung karbohidrat loh. Wah, iya, Mah. Aku mau makan. Ayo kita makan. Kamu Tapi disuapin ya, nggak? Ma. Doa dulu ya, Ma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan setelah nasi dimakan oleh Silva, nasi itu mengalami pencernaan. Berikut beberapa tahap proses pencernaannya. Selamat menyimak. Halo, aku Nasi. Aku merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk sebagai sumber energi, lalu untuk memberi rasa manis, kemudian untuk menghemat energi, lalu kemudian untuk mengatur metabolisme, dan yang terakhir untuk membantu mengeluarkan feses. Nah, sudah kita ketahui bahwa nasi itu merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu selanjutnya nasi akan mengalami beberapa tahap pencernaan. Berikut tahapan prosesnya. Halo, aku Nasi. Halo Nasi, aku Rongga Mulut. Rongga Mulut, apa yang terjadi padaku di sini? Pada proses pencernaan, nasi akan melalui rongga mulut, lalu akan ada proses pengunyahan, yaitu menghasilkan ludah. Air ludah tersebut mengandung enzim amilase yang berfungsi sebagai karbohidrat berubah menjadi glukosa atau gula. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh proses pada rongga mulut, lalu nasi akan menuju ke tenggorokan. Terima kasih, Rongga Mulut. Ya, sama-sama Nasi. Halo, aku Nasi. Aku tenggorokan. Apa yang terjadi padaku di sini? Setelah melalui proses pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan juga proses pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah di dalam mulut, nasi sebagai karbohidrat ia masuk melewatiku, tetapi ia hanya masuk dalam hitungan detik. Hal ini diakibatkan karena adanya cairan mukus yang sangat licin pada dindingku. Terima kasih tenggorokan. Ya, dadah. Aku akan menuju tahap selanjutnya. Halo, aku Nasi. Halo, aku Lambung. Aku telah melalui tahap tenggorokan. Apa yang terjadi padaku di lambung? Nah, kamu di sini akan melalui proses yaitu pengolahan yang akan dibantu oleh asam lambung atau HCl yang bersifat korosif. Nah, nantinya kamu bersamaan dengan asam lambung dan juga makanan lain akan diolah dan akan menjadi lebih cair. Dan cairan itu di dalam lambung yang disebut dengan chimus. Terima kasih lambung. Ya, Aku sama-sama Nasi. akan menuju tahap selanjutnya. Oke. Wah, aku ada di mana? Kamu sedang ada di usus halus. Nah, jadi di sini kamu akan melewati 3 bagian organ penting di usus halus. Yaitu yang pertama, kamu akan melewati usus 12 jari atau duodenum. Nah, di sini cairan chimus ataupun cairan karbohidrat yang sudah tercampur dengan makanan lainnya akan dicerna secara kimiawi oleh enzim amilopsin atau enzim amilase yang kemudian akan diubah menjadi disakarida. Nah, selanjutnya kamu akan aku bawa ke usus kosong atau jejunum. Nah, kamu sudah sampai di usus kosong ataupun usus jejunum. Di sini disakarida itu tadi akan diubah menjadi monosakarida, di mana dibantu dengan enzim-enzim disakaridase, yaitu ada enzim maltase, laktase, dan sukrase. Nah, kemudian ini akan dipecah dengan sesuai dengan jumlah dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu maltase. Nah, atau maltosa diubah menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase. Yang kedua yaitu laktosa,
diubah menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Dan yang ketiga yaitu sukrosa, itu diubah menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim laktase. Selanjutnya kamu akan aku arahkan ke usus penyerap atau ileum. Ayo kita ke usus penyerap. Nah, di usus penyerap ini monosakarida itu tadi akan diserap di usus penyerap ini, kemudian diabsorpsi dan diserap ataupun disalurkan melalui vena porta yang kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Terima kasih usus halus. Iya, sama-sama. Selanjutnya kamu akan aku arahkan ke usus besar. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diproses oleh usus halus, kemudian menuju usus besar. Ampas ini menjadi substrat potensial yang kemudian difermentasi oleh mikroorganisme di usus besar. Kemudian ampas ini dibuang melalui anus. Nah, itu tadi proses pencernaan nasi yang telah dimakan oleh Silva dari rongga mulut, tenggorokan, lambung, dan ke usus. Yang selanjutnya, namun sayangnya Silva ini terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sehingga menimbulkan salah satu dampak, yaitu dampaknya mudah lelah. Saya kekenyangan hari ini. Capek sekali. Akan tetapi, jika kita kekurangan karbohidrat, kita juga akan menimbulkan dampak, yaitu dampaknya mudah emosi. Lapar. Ini gimana sih kok dari tadi kalah terus? Ayo. Aduh, kalah lagi dari tadi kalah terus. Maka dari itu, kami merekomendasikan rekan-rekan sekalian untuk memakan pola makan karbohidrat yang seimbang. Berikut pola makan karbohidrat yang seimbang rekomendasi dari kelompok kami. Halo, aku biji-bijian. Kalian bisa memakan aku dicampur dengan oatmeal atau sereal yang mengandung karbohidrat. Selain itu, biji-bijian banyak sekali mengandung karbohidrat serta mengandung protein. Dah. Hai. Nah, selain biji-bijian, rekomendasi makanan yang sehat selanjutnya adalah mengganti nasi dengan gandum. Nah, gandum bisa kamu makan ketika makan siang menggantikan nasi. Apa aja sih olahan gandum yang bisa kalian makan? Yang pertama ada gandum utuh. Gandum utuh bisa kalian makan sebagai pengganti nasi sebagai makan siang. Lalu yang kedua ada juga yaitu gandum hitam. Dan yang ketiga, kalian bisa mengkonsumsi olahan-olahan gandum yang lain. Nah, selanjutnya rekomendasi yang ketiga dari kami yaitu dengan mengganti kentang dengan kacang. Nah, alih-alih memakan kentang yang bisa membuat berat badan naik ataupun gampang membuat kita gendut, nah, kami sarankan untuk mengonsumsi kacang. Pasalnya, kacang ini merupakan makanan yang mengandung karbohidrat dan dapat dicerna secara perlahan, kemudian mengandung protein yang menyehatkan.